Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, sempatkan menulis sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kematian merupakan salah satu rahasia besar dalam kehidupan manusia. Setiap makhluk hidup pasti akan mengalaminya, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran. Setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Quran Surat Ali Imran ayat 185. Namun kematian bukanlah akhir dari segalanya. Ia bukan titik berhenti, melainkan pintu menuju kehidupan baru, kehidupan setelah dunia yang disebut dengan alam barzah. Dalam Islam, ruh memiliki kedudukan yang sangat agung. Ruh adalah unsur ilahiyah yang menjadi sebab hidupnya jasad manusia. Tanpa ruh, tubuh hanyalah jasad yang tak berdaya. Allah menjelaskan tentang penciptaan manusia dalam Al-Quran. Kemudian aku tiupkan ke dalamnya ruh ciptaanku. Quran Surat Al-Hijr ayat 29. Ini menunjukkan bahwa ruh adalah ciptaan Allah yang penuh rahasia dan memiliki sifat yang berbeda dari jasad. Ruh tidak terlihat oleh mata manusia, namun eksistensinya nyata. Ketika seseorang meninggal, yang hilang bukanlah tubuhnya, melainkan kepergian ruh dari tubuh tersebut. Para ulama menjelaskan bahwa antara ruh dan jasad terdapat hubungan yang sangat dalam. Ketika ruh keluar, maka tubuh kehilangan kehidupan. Namun ruh tetap eksis dalam dimensi lain. Karena itu, pertanyaan, di manakah ruh tinggal setelah mati? Bukan sekadar pertanyaan filosofis, melainkan persoalan akidah yang dijelaskan dengan gamblang dalam Al-Quran dan hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah mengajarkan banyak hal tentang perjalanan ruh sejak ia dicabut hingga ia memasuki alam barzah. Semua ini untuk mengingatkan kita agar selalu mempersiapkan diri menghadapi kematian. Dalam riwayat yang panjang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan betapa indahnya perjalanan ruh orang beriman dan betapa mengerikannya perjalanan ruh orang kafir. Maka, untuk memahami di mana ruh tinggal setelah kematian, kita perlu mempelajari terlebih dahulu hakikat alam barzah dan bagaimana kondisi ruh setelah berpisah dari jasad. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 100. Dan di hadapan mereka ada barzah sampai hari mereka dibangkitkan. Kata barzah berasal dari bahasa Arab yang berarti pemisah, dinding, atau penghalang. Dalam konteks ini, barzah berarti alam pemisah antara dunia dan akhirat. Alam barzah dimulai setelah ruh keluar dari tubuh dan berlangsung hingga hari kiamat. Di sanalah ruh hidup dalam keadaan tertentu, sesuai dengan amal perbuatannya di dunia. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa barzah adalah tempat antara dunia dan akhirat, di mana ruh-ruh orang mati tinggal sambil menunggu kebangkitan. Ayat ini menegaskan bahwa kehidupan setelah mati bukanlah hal yang gaib tanpa dasar. Justru ia adalah janji Allah yang pasti terjadi. Dalam barzah, manusia telah memasuki kehidupan yang berbeda. Tidak lagi terikat oleh dimensi waktu duniawi, dan tidak lagi memiliki jasad duniawi yang terbatas. Kehidupan barzah tidak dapat dijangkau oleh indera manusia. Ia hanya bisa diketahui melalui wahyu, yakni Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, tidak ada seorang pun yang bisa menggambarkan secara tepat bagaimana keadaan ruh di alam barzah, kecuali dengan petunjuk yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Para ulama sepakat bahwa ruh tetap hidup setelah kematian, dan ia akan merasakan nikmat atau azab sesuai dengan amalnya. Alam barzah adalah alam perantara, tempat ruh menunggu keputusan Allah hingga datangnya hari kebangkitan. Saat ajal seseorang tiba, malaikat maut datang untuk mencabut ruhnya. Proses ini disebut sakaratul maut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya malaikat maut mengamati wajah anak Adam 5 kali dalam sehari. Maka jika ia mendapati ajalnya telah tiba, malaikat itu mencabut nyawanya. Hadis riwayat Abu Nuaim. Ketika ruh hendak keluar, ia ditarik dari setiap sendi tubuh, dan ini menyebabkan rasa sakit yang luar biasa bagi sebagian orang. Namun bagi orang mukmin,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya ruh orang mukmin keluar dengan mudah, seperti tetesan air dari mulut tempat air." Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud. Sedangkan bagi orang kafir, ruhnya keluar dengan susah payah, seperti besi yang diseret dari wol basah. Hadis riwayat Ahmad. Malaikat rahmat akan menyambut ruh orang beriman dengan wajah putih dan membawa kafan dari surga. Sementara malaikat azab menyambut ruh orang kafir dengan wajah hitam dan bau busuk. Setelah dicabut, ruh itu langsung diperlakukan sesuai dengan nasib Nuya. Ruh orang beriman mendapat sambutan hangat, sedangkan ruh orang kafir disambut dengan kehinaan. Semua proses ini terjadi dengan sangat cepat, namun penuh makna spiritual yang dalam. Inilah momen pertama kali manusia memasuki kehidupan setelah dunia, yaitu kehidupan ruhani di alam barzah. Dan dari sinilah dimulai perjalanan ruh menuju tempatnya masing-masing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis panjang dari Al-Bara bin Azib, bahwa ruh orang mukmin ketika keluar dari jasadnya akan disambut oleh para malaikat dengan kain kafan dari surga dan minyak kasturi. Mereka berkata, "Wahai ruh yang baik, keluarlah menuju ampunan dan keridoan dari Allah." Ruh itu pun keluar dengan lembut, lalu dibawa naik ke langit. Setiap malaikat yang dilewati mengucapkan salam dan mendoakan kebaikan bagi ruh tersebut. Di setiap lapisan langit, para malaikat bertanya, "Ruh siapa ini?" Lalu mereka menjawab dengan menyebut nama baiknya di dunia. Setelah mencapai langit ketujuh, Allah berfirman, "Tulislah catatan hambaku di Illiyin, dan kembalikan ia ke bumi, karena dari tanah aku menciptakannya, kepadanya aku kembalikan, dan darinya aku keluarkan kembali." Maka ruh itu dikembalikan ke tubuhnya di dalam kubur, dan saat itulah dua malaikat, Munkar dan Nakir, datang menanyainya. Mereka bertanya, "Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu?" Dan orang mukmin akan menjawab dengan tenang karena ia teguh di dunia. Setelah menjawab dengan benar, terdengarlah suara dari langit, "Benarlah hambaku. Bentangkan untuknya tempat di surga dan bukakan pintu menuju surga." Maka kuburnya menjadi lapang dan bercahaya, dan ruhnya mencium aroma surga hingga datang hari kiamat. Dalam hadis lain disebutkan, ruh orang mukmin akan berada di dalam perut burung hijau yang berterbangan di surga. Hadis riwayat Muslim. Ketika ruh orang kafir atau munafik hendak keluar dari jasadnya, proses itu berlangsung sangat sulit dan menyakitkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan, ruhnya keluar seperti besi yang diseret dari wol basah. Hadis riwayat Ahmad. Malaikat maut datang dengan wajah yang hitam, membawa kain yang kasar dan berbau busuk. Mereka duduk sejauh pandangan mata, siap untuk mengambil ruh tersebut. Malaikat maut berkata dengan suara keras, "Wahai ruh yang buruk, keluarlah menuju kemurkaan dan amarah Allah." Maka ruh itu bersembunyi dalam tubuhnya, enggan keluar karena takut pada azab Allah. Akhirnya ruh itu diseret secara paksa, dan seluruh urat serta sendinya merasakan penderitaan luar biasa. Inilah yang disebut sakaratul maut yang pedih. Ketika ruh berhasil dicabut, para malaikat tidak menunggu lama. Mereka segera membungkusnya dengan kain kasar, yang berbau busuk seperti bangkai. Saat dibawa naik ke langit, malaikat penjaga langit pertama menolak membuka pintu bagi ruh itu. Mereka berkata, "Tidak akan dibukakan pintu langit bagi ruh yang buruk ini." Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 40. Tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan mereka tidak akan masuk surga sampai unta masuk ke lubang jarum. Setelah itu, Allah berfirman, "Tulislah catatan hambaku di Sijjin, di bumi yang paling bawah." Maka ruh itu dilemparkan kembali ke bumi dengan hina. Ia jatuh ke jasadnya yang sudah tidak bernyawa untuk menjalani azab kubur. Di dalam kuburnya, dua malaikat datang dengan wujud yang menakutkan, dan ketika ditanya, ia tidak mampu menjawab. Maka terdengarlah suara dari langit, "Hambaku telah berdusta. Bentangkan untuknya tempat di neraka." Setelah dikembalikan ke jasadnya, ruh akan mengalami fase kedua dalam alam barzah, yaitu nikmat kubur bagi orang mukmin dan azab kubur bagi orang kafir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Kubur adalah taman dari taman-taman surga atau lubang dari lubang-lubang neraka. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini menunjukkan bahwa alam kubur bukan sekadar tempat jasad dikubur, melainkan tempat bagi ruh merasakan balasan sesuai amalnya. Bagi orang mukmin, kubur menjadi tempat istirahat yang lapang dan bercahaya, serta dibukakan pintu menuju surga. Bagi orang kafir, kuburnya disempitkan hingga tulang rusuknya saling bertautan, dan dibukakan pintu menuju neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendengar suara orang yang diazab dalam kubur, lalu beliau bersabda, "Jika bukan karena kalian akan takut, niscaya aku berdoa agar kalian mendengar azab kubur sebagaimana aku mendengarnya." Hadis riwayat Muslim. Ini menegaskan bahwa azab kubur adalah kenyataan yang hakiki, bukan sekadar simbolis. Di antara bentuk azab kubur adalah kepanasan dari neraka, ular-ular yang menggigit, dan rasa sesak serta gelap yang menakutkan. Sementara nikmat kubur berupa cahaya, ketenangan, wewangian dari surga, dan kunjungan malaikat rahmat. Nikmat dan azab ini terus berlangsung hingga hari kiamat tiba, karena barzah adalah tempat penantian menuju kebangkitan. Para ulama menjelaskan bahwa ruh tidak tinggal di satu tempat yang sama, melainkan sesuai derajat dan amalnya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Ar-Ruh menjelaskan bahwa ruh para nabi berada di tempat paling tinggi di surga. Ruh para syuhada berada dalam bentuk burung hijau di surga yang bebas terbang kemana saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ruh para syuhada berada di dalam perut burung hijau yang bertengger di pelita-pelita yang tergantung di arsy." Hadis riwayat Muslim. Ruh orang mukmin yang soleh berada di Illiyin, yaitu tempat yang tinggi di langit. Ruh orang mukmin yang berdosa sebagian ditahan di kuburnya atau di dekat bumi, tergantung kadar dosanya. Ruh orang kafir dan munafik berada di Sijjin, tempat paling bawah dari 7 lapisan bumi. Illiyin dan Sijjin disebut dalam Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 18-20, dan ayat 7 ayat 9. Menurut sebagian ulama seperti Ibnu Abbas, Illiyin adalah tempat pencatatan amal baik sekaligus tempat ruh-ruh orang soleh. Dengan demikian, setiap golongan manusia memiliki tempat ruhnya masing-masing di alam barzah, sesuai dengan kedudukan dan amalnya di dunia. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa ruh memiliki kemampuan untuk berpindah, naik ke langit, turun ke bumi, bahkan berinteraksi dengan dunia dalam batas tertentu. Imam Al-Qurtubi menyebutkan bahwa ruh para mukmin kadang berada di surga, kadang di kubur, dan kadang di dekat jasadnya, tergantung kehendak Allah. Ruh tidak tidur dan tidak mati seperti jasad. Ia memiliki kesadaran yang berbeda dari kesadaran dunia. Ibnu Taimiyah mengatakan, ruh setelah mati tetap hidup. Ia dapat mendengar, melihat, dan mengetahui sesuatu yang tidak dapat diketahui manusia hidup. Ruh orang mukmin terkadang menampakkan diri dalam mimpi sebagai bentuk izin dari Allah. Karena itu, sebagian pertemuan antara manusia hidup dan orang yang telah meninggal dalam mimpi adalah benar adanya, selama sesuai dengan syariat. Ruh para nabi dan syuhada memiliki keistimewaan. Mereka tetap hidup secara ruhani, mendapatkan rezeki dan kebahagiaan. Allah berfirman, "Janganlah kamu mengira orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka hidup di sisi Tuhan mereka dengan mendapat rezeki." Quran Surat Ali Imran ayat 169. Ayat ini menegaskan bahwa kehidupan ruhani para syuhada benar-benar nyata, meskipun jasad mereka telah hancur. Semua ini menunjukkan bahwa kehidupan ruh adalah kehidupan yang hakiki dan lebih sempurna dibanding kehidupan duniawi. Meskipun berada di alam barzah, ruh masih memiliki hubungan tertentu dengan dunia. Ruh orang mukmin kadang datang melihat keluarganya, terutama ketika mereka mendoakannya atau mengingatnya. Imam Malik meriwayatkan bahwa ruh bisa saling mengenal dan berjumpa, baik antara ruh orang mati maupun dengan ruh orang hidup dalam mimpi. Ibnu Qayyim menegaskan, ruh orang yang hidup dapat bertemu dengan ruh orang mati dalam tidur, dan mereka saling mengenal sebagaimana mereka saling mengenal di dunia. Namun, tidak semua mimpi berasal dari ruh yang benar, karena setan juga dapat menyerupai sosok tertentu untuk menipu manusia. Ruh juga mendengar salam yang diucapkan oleh orang yang menziarahi kubur.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seseorang mengucapkan salam kepada saudaranya yang telah meninggal, melainkan Allah mengembalikan ruhnya sehingga ia menjawab salam itu." Hadis riwayat Abu Dawud. Ini menunjukkan adanya kehidupan barzah yang sadar, walaupun berbeda dari kehidupan dunia. Ruh orang kafir pun terkadang dapat menampakkan diri, tetapi dalam keadaan terhina atau menakutkan. Semua fenomena ini terjadi bukan karena kekuatan ruh itu sendiri, tetapi karena izin dan kehendak Allah semata. Dengan demikian, hubungan antara alam dunia dan barzah tetap ada, namun dalam bentuk yang sangat terbatas dan penuh rahasia. Pengetahuan tentang keberadaan ruh setelah mati memiliki hikmah yang sangat besar bagi manusia. Ia mengingatkan bahwa hidup di dunia hanyalah sementara, dan kehidupan sejati menanti setelah kematian. Ruh orang beriman akan mendapatkan ketenangan, sementara ruh orang kafir akan mendapat kesengsaraan. Semua ini menunjukkan keadilan Allah yang sempurna. Tidak ada amal yang sia-sia dan tidak ada dosa yang luput dari balasan. Alam barzah juga menjadi bukti bahwa manusia tidak benar-benar mati, melainkan berpindah ke alam lain yang lebih abadi. Karena itu, kematian bukanlah akhir, melainkan permulaan perjalanan yang panjang menuju pertemuan dengan Allah. Orang yang beriman hendaknya memperbanyak amal soleh agar ruhnya termasuk golongan yang mendapatkan nikmat kubur dan ditempatkan di Iliyin. Sementara orang yang lalai hendaknya segera bertaubat, karena perjalanan ruh setelah mati tidak dapat diulang atau dihindari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang yang cerdas adalah orang yang menundukkan dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati." Hadis riwayat Tirmizi. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dapat kita pahami bahwa kehidupan ruh setelah kematian adalah kenyataan yang pasti dan bukan sekadar mitos atau kiasan. Islam mengajarkan bahwa kematian hanyalah gerbang menuju alam barzah, tempat perhentian sementara sebelum tibanya hari kebangkitan. Ruh orang-orang beriman akan menikmati ketenangan dan kenikmatan sesuai dengan amalnya, sedangkan ruh orang kafir dan durhaka akan merasakan azab sebagai bentuk keadilan Allah. Keyakinan terhadap keberadaan alam barzah ini seharusnya menumbuhkan kesadaran bahwa kehidupan dunia hanyalah ujian, dan amal kita disinilah yang menentukan keadaan ruh kita kelak. Dengan memahami perjalanan ruh, manusia seharusnya tidak lagi terpedaya oleh kesenangan dunia yang fana. Dunia bukan tujuan akhir, melainkan ladang amal untuk mempersiapkan kehidupan setelah mati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jadilah engkau di dunia seakan-akan orang asing atau seorang pengembara." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menegaskan bahwa setiap detik kehidupan hendaknya dipenuhi dengan amal soleh, zikir, dan taubat, agar ketika ruh kita dipanggil, ia keluar dalam keadaan tenang dan diridhoi Allah. Karena sesungguhnya, tidak ada yang lebih menenangkan selain janji Allah kepada ruh yang tenang. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi. Quran Surat Al-Fajr ayat 27-28. Marilah kita jadikan ilmu tentang ruh ini sebagai cermin kehidupan. Setiap tarikan napas adalah langkah menuju kematian, dan setiap amal adalah bekal menuju alam barzah. Barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah di dunia, maka Allah akan memuliakan ruhnya di alam setelah dunia. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang ruhnya diterima dengan lembut, disambut oleh para malaikat rahmat, dan ditempatkan di Iliyin bersama para nabi, syuhada, dan orang-orang soleh. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang menyimak video ini sampai akhir terhindar dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya Rabbal Alamin.